Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Pada video kali ini kita akan kembali membahas contoh soal OSN IPA SMP tahun 2025. Video ini merupakan video hasil analisa pribadi admin dari soal-soal OSN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, di part pertama, admin sudah membahas soal mengenai usaha dan energi. Pada video kali ini, admin akan membahas soal-soal mengenai fluida, karena fluida ini termasuk soal yang paling sering keluar. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebuah benda dengan massa 5 kg, berarti ini adalah nilai dari M, dan volume 0,01 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida. Agar benda diam, di dalam fluida diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis fluida tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah berapa nilai dari rho F-nya atau berapa nilai dari massa jenis fluidanya. Nah, ketika ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, maka materi tersebut adalah materi dari hukum Archimedes. Untuk menyelesaikan soal ini, tahap yang pertama adalah kita harus menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda. Nah, pertama kita gambarkan dulu wadahnya. Kemudian kita gambarkan airnya. Di soal dikatakan bahwasanya benda tersebut dimasukkan seluruhnya ke dalam air. Nah, artinya kita dapat gambarkan ya, posisi bendanya itu dia di sini. Oke, dia di sini ya, karena dia tercelup seluruhnya ke dalam air. Nah, selanjutnya baru kita tuliskan diagram gaya yang bekerja pada benda. Nah, setiap benda memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Kemudian, karena benda tersebut dimasukkan ke dalam air, maka terdapat gaya apung yang arahnya ke atas. Oke, ini ada nilai dari FA. Kemudian juga disebutkan di soal terdapat gaya yang besarnya adalah 20 Newton. Nah, karena di soal tersebut dikatakan bahwasanya benda ini ya dia masuk sepenuhnya ke dalam air, maka logikanya adalah gaya tersebut arahnya ke bawah menekan dari benda ini agar dia selalu tercelup. Kita gambarkan, oke. Nah, ini adalah nilai dari F. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaannya. Di sini kita menggunakan persamaan dari sigma F sama dengan 0 ya. Nah, kenapa kita gunakan sigma F sama dengan 0? Karena pada sumbu Y ya, pada benda ini dia diam atau tidak bergerak. Makanya kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, untuk gaya yang arah ke bawah, kita beri tanda positif. Sebaliknya, untuk gaya yang arahnya ke atas, maka kita beri tanda negatif. Nah, untuk gaya yang arahnya ke bawah, itu adalah F dan W. Sehingga bisa kita tuliskan F ditambah W, kemudian FA, karena arahnya ke atas, bisa kita tuliskan negatif FA.
sama dengan 0. Nah, karena kita ingin menghitung nilai dari massa jenis fluida, sehingga kita harus memecah ya adik-adik ya masing-masing persamaan ini. Yang pertama ada W atau gaya berat. Nah, gaya berat itu rumusnya adalah M dikalikan dengan G. Kemudian FA atau gaya apung persamanya adalah rho F dikali dengan G dikali dengan VTC atau volume benda yang tercelup. Selanjutnya tinggal kita masukin aja, nilai dari F adalah 20 Newton. Selanjutnya massa bendanya adalah 5 kg. Lalu percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Rho F yang ditanya, G-nya kembali 10. Nah, kemudian di soal disebutkan bahwasanya benda tersebut tercelup seluruhnya. Artinya volume benda yang tercelup sama dengan nilai dari volume bendanya. Nah, karena di sini disebutin ya adik-adik ya, volume bendanya adalah 0,01 meter kubik. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai 10 pangkat minus 2 meter kubik. Nah, kenapa di sini pangkat minus 2? Karena setelah koma terdapat 2 angka. Tapi kalau misalnya dia 0,001, ini kan ada 3 angka ya. Nah, karena dia ada 3 angka, sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat minus 3. Oke, langsung aja kita tulis 10 pangkat min 2 sama dengan 0. Terakhir tinggal kita hitung aja. 5 dikali 10 adalah 50 dikurang rho F dikali 10 dikali 10 pangkat minus 2 adalah 10 pangkat minus 1. Kita jumlahkan 20 ditambah 50 adalah 70. Kemudian ini kita pindahin ya, jadinya 10 pangkat minus 1 dikali dengan rho F. Nah, untuk menghitung rho F, 10 pangkat minus 1 harus kita pindahkan ruasnya. Sehingga menjadi 70 dibagi 10 pangkat minus 1. Sehingga diperoleh rho F-nya adalah 70 dikali 10 pangkat 1 atau rho F-nya sebesar 700 kg per meter kubik. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem pemipaan, asal memenuhi syarat berikut. Yang pertama, massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. 2. Debit fluida tetap. 3. Aliran fluida tidak membentuk pusaran. 4. Terjadi hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Nah, dari pernyataan ini kita akan membahas satu-satu mana yang paling memenuhi agar dapat diaplikasikan pada hukum Bernoulli. Nah, kita lihat untuk statement yang pertama. Untuk statement yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Bernoulli, yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat, itu dia nilainya harus konstan. Artinya statement yang pertama ini tetap, karena nilai massa jenis harus konstan. Statement yang kedua adalah debit fluida tetap. Nah, ini juga benar, karena bisa dijelaskan di persamaan asas kontinuitas, di mana pada asas kontinuitas dituliskan bahwasanya nilai dari Q1 sama dengan nilai dari Q2, atau A1V1 sama dengan A2V2, sehingga statement yang kedua juga benar. Kita lanjut ke statement yang ketiga. Aliran fluida tidak membentuk pusaran. Nah, untuk statement yang ketiga ini juga benar. Kenapa? Karena agar memenuhi hukum dari Bernoulli, maka bentuk alirannya itu adalah aliran laminar atau aliran yang tidak membentuk pusaran. Terakhir, terjadi hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding.
Nah, ini salah ya adik-adik, sehingga statement yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu sistem hidrolik memiliki dua piston. Diameter piston pertama adalah 2 cm. Ini bisa kita tuliskan sebagai D1. Dan diameter piston kedua adalah 4 cm. Ini adalah nilai dari D2. Pada kedua piston diletakkan beban sehingga sistem berada dalam keadaan seimbang. Maka, 1 tekanan pada piston pertama, 2 kali tekanan pada piston kedua, 2 tekanan pada piston pertama setengah kali tekanan pada piston kedua. Nah, karena di soal dikatakan bahwasanya sistem berada dalam keadaan seimbang, maka seharusnya nilai dari P1 itu sama dengan P2. Sehingga statement yang pertama dan yang kedua salah. Kita lanjut ke statement yang ketiga dan yang keempat. Nah, kalau kita baca adik-adik, untuk statement yang ketiga dan yang keempat ini dia berbicara mengenai gaya pada piston pertama atau nilai dari F1. Nah, sehingga kita akan menghitung berapa sih nilai dari F1 dengan menggunakan persamaan P1 sama dengan P2. Nah, di mana P itu nilainya adalah F per A atau gaya dibagi dengan permukaan luas bendanya. Karena ini adalah nilai dari P1, sehingga F-nya F1, A-nya pun juga sama, yaitu A1. Untuk ruas kanan juga sama, menjadi F2 per A2, mengikuti nilai dari P2. Selanjutnya, karena permukaan dari piston adalah lingkaran, sehingga kita bisa ubah ke persamaan lingkaran, yaitu 1/4 pi D pangkat 2. Sehingga A1 menjadi 1/4 pi D1 kuadrat ya, sama dengan F2 per 1/4 pi D2 kuadrat. Selanjutnya kita bisa coret nilai dari 1/4 pi. Sehingga persamaannya menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kita masukkan untuk nilai F1-nya, ditanya ya, berarti tidak perlu kita masukkan nilainya. Yang kita masukin adalah nilai dari D1. Nah, di sini D1-nya adalah 2 cm ya, berarti 2 pangkat 2. Sama dengan F2 per D2-nya adalah 4 cm, berarti 4 pangkat 2. Kita lanjutkan menjadi F1 per 4 sama dengan F2 per 16. Sama-sama kita bagi 4, ini menjadi 1, yang ini menjadi 4. Nah, sehingga diperoleh ya, F1 dibagi 1 adalah F1. Nah, ini menjadi 1/4 F2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang keempat. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameter ujung kiri pipa adalah 4 cm. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai D1. Dan diameter ujung kanan pipa adalah 2 cm. Ini adalah nilai dari D2. Jika kecepatan air di ujung kiri pipa adalah 2 meter per sekon, maka tentukanlah berapa nilai kecepatan air di ujung kanan, atau berapa nilai dari V2. Nah, ketika ada nilai dari diameter dan kecepatan, maka materi ini termasuk ke dalam materi asas kontinuitas. Di mana asas kontinuitas itu seperti ini adik-adik. Misalnya ini ada sebuah pipa. Yang pertama dia memiliki diameter sebesar D1,
sementara ujung lainnya adalah sebesar D2. Nah, banyaknya air yang masuk melalui diameter pertama itu harus sama dengan banyaknya air yang keluar pada diameter yang kedua. Atau bisa kita tuliskan bahwasanya nilai dari Q1 itu harus sama dengan nilai dari Q2, di mana Q itu adalah nilai dari debit yang bisa kita hitung dengan persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, karena bentuk diameter pipa adalah lingkaran ya, sehingga kita menggunakan rumus dari luas persamaan lingkaran, luas permukaan lingkaran, yaitu 1/4 pi D pangkat 2. Nah, sehingga persamaannya bisa kita tuliskan 1/4 D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Selanjutnya, karena di masing-masing ruas terdapat 1/4 pi, sehingga bisa kita coret, lalu kita tinggal masukkan masing-masing nilainya. Yang pertama, D1 nilainya adalah 4 cm. Selanjutnya kita masukin nilai dari V1 yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya nilai dari D2 yaitu 2 cm dan nilai V2 yang ditanyakan. 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian kita kali 2, 2 pangkat 2 adalah 4, kita kali dengan V2. Selanjutnya kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1, 16 dibagi 4 adalah 4. 4 kita kali dengan 2, dapatnya adalah 8, 1 dikali V2 adalah V2. Sehingga diperoleh bahwasanya nilai dari V2 adalah 8 meter per sekon. Jawabannya adalah yang D.